nama saya Ferry Hardu Saputra dan saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Dan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan persamaan dasar akuntansi, nah kita harus tahu dulu akuntansi itu apa sih. Oke, jadi akuntansi itu dikenal dengan dua istilah, akuntansi dan accounting. Akuntansi merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun bentuknya itu. Namun ada juga definisi lain dari akuntansi, yaitu akuntansi merupakan suatu pencat atau penggolongan peringkasan dan penganalisisan data keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya mengapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi. Oke, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset atau harta dan sumber dananya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dan pengeluaran. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengolah keuangan tersebut. Untuk rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sehingga nilai harta atau aset ini sama dengan utang ditambah modal. Aset ini disebut aktiva, sedangkan kewajiban dan ekuitas disebut pasiva. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Dalam unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada yang namanya aset. Aset ini merupakan semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya seperti gedung, kendaraan, dan komputer. Nah, harta atau aset ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya dalam jangka waktu singkat, kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti uang tunai. Sedangkan aset tetap yaitu aset yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti bangunan, komputer, dan lain-lain. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya seperti hak cipta. Utang atau kewajiban atau liabilitas merupakan utang perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian transaksi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Utang ini terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Oke, yang dimaksud utang lancar yaitu utang yang harus dibayar atau dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban bayar di muka, dan wesel dibayar. Sedangkan utang atau kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank dan utang hipotek. Bagi teman-teman, selanjutnya ada akun-akun yang mempengaruhi modal atau ekuitas, antara lain pendapatan, beban, dan prive. Selanjutnya ada pengelompokan akun. Di dalam pengelompokan akun ada yang namanya akun nominal dan akun real. Akun real ini terbagi menjadi 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun real ini biasanya dicatat di dalam neraca. Baik teman-teman, selanjutnya ada akun nominal, bagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Contoh dari pendapatan yaitu pendapatan jasa. Sedangkan contoh untuk beban yaitu seperti beban gaji, beban bunga, dan beban perlengkapan. Akun nominal ini biasanya dicatat di dalam akun laba rugi atau di dalam laba rugi. Baik teman-teman, jadi selanjutnya ada akun-akun aktiva. Akun-akun aktiva antara lain kas, piutang, persediaan, beban, perlengkapan,
peralatan, gedung, dan juga tanah. Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan juga contoh soal persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi yang pertama itu Nyonya Indah mendirikan sebuah laundry yang diberi nama laundry bersih. Nyonya Indah memberikan uang sebagai modal awal sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Jadi akun yang terpakai di sini adalah kas bertambah dan modal bertambah. Nah, masing-masing bertambah 5 juta. Pada soal kedua, pada tanggal 5 Februari, Laundry Sehat mendapatkan pelanggan pertamanya senilai Rp100.000. Jadi kasnya bertambah 100 dan pendapatannya bertambah 100. Selanjutnya soal ketiga, pada tanggal 7 Februari dia membeli sebuah peralatan laundry sebesar Rp200.000 yang dibayar bulan depan. Jadi peralatannya bertambah dan utangnya pun bertambah. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari dia mendapatkan pelanggan sebesar Rp300.000 dibayar minggu depan. Jadi piutangnya itu bertambah dan pendapatannya bertambah. Yang terakhir, pada tanggal 12 Februari Nyonya Indah mengambil keperluan pribadinya sebesar Rp500.000. Jadi kasnya berkurang dan modalnya pun berkurang. Baik, jadi kalau ada yang bertanya dari mana 4.600.000-nya itu, jadi kalian tinggal tambahkan aja 5 juta ditambah 100.000 itu kan hasilnya 5.100.000. Nah, selanjutnya 5.100.000 itu kalian kurangkan dengan Rp500.000. Nah, hasilnya 4.600.000. Nah, kalau ada yang nanya lagi 5.100.000-nya itu dari mana, kalian tambahkan aja 4.600.000 ditambah 300 ditambah 200.000. Nah, hasilnya 5.100.000. Begitupun sebaliknya atau di sebelah kanan pasifa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau ada salah kata atau mungkin kalau kalian kurang mengerti bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka di like, kalau nggak suka di dislike. Oke? Dan jangan lupa juga di subscribe. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.